Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat hidup Allah sempurnakan dengan pungkasan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah nikmat iman dan Islam, tidak ada nikmat yang lebih mahal melebihi daripada nikmat bagaimana Allah pilih kita, Allah takdir kita menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umatnya Nabi Musa yang menjadi umat yang paling mulia, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Isa. Yang Allah pilih mereka menjadi umat yang paling mulia. Tapi kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini menjadi sebaik-baik umat karena nabi kita sebaik-baik nabi. Kita ini menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga karena memang Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita ini menjadi Nabi yang umat yang paling disayang oleh Allah karena memang Nabi kita adalah Nabi yang paling disayang, Nabi yang paling besar rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada nabinya. Dan itu terbukti bagaimana Allah jadikan surga yang demikian luas, arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ibarat kata sejauh mata memandang itu adalah surga. Ada ratusan tingkat, ada 120 shaf. Berapa jatah kita sebagai umat yang paling disayang? Umat yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2/3 menjadi jatahnya kita. 1/3 sisanya menjadi rebutan untuk 124.000 umat. Karena jumlahnya Nabi itu ada 124.000. Kalau jumlahnya Nabi ada 124.000, berarti jumlahnya umat ada 124.000. 1/3 sisanya, sebagian kecil Allah peruntukkan untuk sebagian besar umat. Sementara bagian yang paling besar, jatah yang paling gede bagi penghuni surga Allah peruntukkan untuk satu generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita dapatkan karena mengekor buntut sama kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah muliakan Rasulullah, Allah muliakan kita semuanya. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang terbaik karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita bukan umat Rasulullah SAW, kita nanti di akhirat mau minta tolong kepada siapa? Sementara nggak ada Nabi yang bisa menolong umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Sementara misal kita bukan umat beliau, kita misal umatnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngasih syafaat. Misal kita umatnya Nabi Ibrahim nggak ngasih syafaat. Ketika semua Nabi bilang nafsi nafsi, hanya Rasulullah yang bilang salim salim atau ummati ummati, analaha analaha analaha. Ketika semua Nabi bilang urusanmu urusanmu wahai umatku, urusanku urusanku, maka hanya Rasulullah SAW yang bilang umatku umatku ya Allah. Ketika setiap umatnya mandi di jembatan Sirat, maka Rasulullah SAW bilang kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb salim salim ya Allah, selamatkan selamatkan. Ketika semua Nabi bilang nafsi nafsi, hanya Rasulullah yang bilang analaha analaha analaha, aku yang punya hak syafaat. Coba bayangkan kalau kita bukan umat Rasulullah, apa harapan kita untuk selamat nanti di akhirat? Sholatnya kita nggak pernah khusyuk, ibadahnya kita rusak semua. Puasa cuman perut aja yang lapar, tapi mata kenyang, lisan kenyang,
Haji belum tentu mabrur, apalagi yang belum pernah haji belum tentu takbir haji. Apa modal kita untuk selamat nanti di akhirat kalau begitu? Seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad SAW, nggak ada rasanya, nggak ada, mati masuk neraka deh. Untung kita ini umat Rasulullah, sehingga kita masih punya harapan besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kita punya harapan besar untuk selamat nanti di akhirat. Kenapa? Lawang kita ini umatnya Rasulullah SAW. Gimana nggak syukur kita? Gimana nggak seneng kita? Dipilihnya kita menjadi umat beliau. Nabi Musa itu kesengsem, kepingin menjadi kita, minta kepada Allah ditolak. Itu Nabi Musa. Lah Rasulullah itu nggak pernah minta. Kita ini sebagai umat Rasulullah nggak pernah minta. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Musa minta nggak dikasih. Kita nggak pakai minta dikasih. Itu kan namanya pilihan. Itu kan namanya nikmat yang tidak Allah samaratakan kepada semua makhluknya. Kalau rezeki, semua makhluk juga mendapatkan rezeki. Kalau nikmat hidup, semua makhluk juga mendapatkan nikmat hidup. Kalau nikmat pasangan, nikmat keturunan, hewan pun juga punya pasangan, juga punya keturunan. Tapi nikmat menjadi muslim. Umatnya Nabi Adam juga muslim, umatnya Nabi Nuh juga muslim, umatnya Nabi Ibrahim juga muslim. Tapi menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wah, ini peresan nih, sesuatu yang diperes yang sangat bermanfaat. Dari inti sesuatu itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dari inti segala sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, inti semuanya itu adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu pantas kalau kita ini senang sama lahirnya Rasulullah, ya. Pantas. Kalau ada orang nggak senang sama lahirnya Rasulullah, berarti dia nggak syukur menjadi nabi, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang nggak senang bukan berarti benci ya, tapi biasa saja dengan kelahiran Rasulullah. Ini orang berarti nggak kenal siapa nabinya. Ini orang berarti nggak kenal siapa dia dan siapa nabinya. Siapa orang yang lahirnya Rasulullah dia biasa saja, pokoknya tanggal abang, perayaan, nang sendang biru, mulai isu sampai bengi, mulai makan, minum, rekreasi, ngeledek. Tanggal merah cuma dibuat untuk rekreasi dok, kayak kalau tanggal abang seginian. Untuk lahirnya Nabi Muhammad biasa, nggak ada dalam benak. Lahirnya Nabi Muhammad, ayo. Di mana musola terdekat, masjid terdekat yang adakan maulid saya hadir? Nggak ada. Wah, beruntunglah kita kapan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa senang dengan lahirnya Rasulullah. Karena nggak semua mereka yang mengaku umat Rasulullah dimampukan oleh Allah untuk bisa senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Coba lihat sekeliling kita ini. Seharusnya nggak ada bedanya antara Lebaran dengan malam 12 Rabiul Awal. Sebagaimana Lebaran itu sepi, jalanan ketika sholat Id, ya khutbah sepi. Seharusnya malam 12 Rabiul Awal itu sepi jalanan. Kenapa? Sibuk untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seharusnya sama. Lebaran yang kita tunggu-tunggu itu kalau nggak ada lahirnya Nabi Muhammad, nggak ada Lebaran, hadirin. Kita Lebaran seneng, lahirnya Nabi Muhammad biasa, lupa kita. Kapan kita masuk Ramadan, ada Lailatul Qadar. Kalau nggak ada malam kelahiran Nabi Muhammad, nggak ada itu Lailatul Qadar. Masjid di mana-mana, musola di mana-mana ngadakan peringatan nuzulul Quran. Saya mau tanya, kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, mau turun kepada siapa itu Al-Quran? Kalau itu semuanya kita peringati dengan senang, bagaimana mungkin dengan kelahiran Nabi Muhammad kita bisa lupa? Sekacau-kacaunya umat itu ketika umat itu lupa siapa nabinya. Itu kacau itu. Parah. Kalau ada orang tua, kalau ada anak lupa sama orang tua, parah. Ngawur. Lebih ngawur lagi kalau umat lupa siapa nabinya. Lupa kalau itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Gimana nggak senang kita dengan kelahiran Nabi Muhammad?
Lawang lahirnya anak kita aja seneng kok kita. Lah masa lahirnya Rasulullah kita nggak seneng? Anak kita itu belum tentu jadi rahmat. Anak kita itu belum tentu ngasih syafaat. Belum tentu nyari kita nanti di akhirat. Kita seneng kok. Alhamdulillah, saya seneng. Lah masa Rasulullah yang pasti menjadi rahmatan lil alamin, yang pasti nyari kita nanti di akhirat. Bahkan beliau nggak mau masuk surga kecuali semua umatnya mentas dari neraka. Sampai neraka itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak engkau sisakan satu pun di antara umatmu untuk aku siksa? Enggak. Aku nggak rela satu di antara umatku tertinggal untuk masuk ke dalam surga bersama aku. Nggak mau. Aku masuk surga setelah semua total 100% umatku ada di belakangku masuk surga bersama aku. Lahirnya anak belum nyari kita nanti di akhirat. Lama soal lahirnya Rasulullah yang begitu sayang kepada kita, bahkan belum lahir kita udah sayang Rasulullah sama kita, udah peduli perhatian Rasulullah kepada kita. Kita biasa-biasa sih, kok iso gitu loh. Saya heran kalau ada umat Nabi Muhammad yang biasa-biasa saja sama kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu sempat senang sama lahirnya Rasulullah. Lama sok umatnya Nabi Muhammad yang masih berhak pantas untuk mendapatkan syafaat, masih ada peluang untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, nggak seneng nama lahirnya Rasulullah, lupa untuk seneng dengan lahirnya Rasulullah. Kok iso? Abu Lahab itu ketika mendapatkan kabar dari Thuwaibah, budaknya, wahai tuanku Abu Lahab, berbahagialah, Anda telah mendapatkan keponakan baru. Untung laki-laki bukan perempuan. Abu Lahab senang zaman jahiliyah itu punya anak perempuan atau keponakan perempuan kan jadi aib. Abu Lahab senang kalau punya keponakan laki-laki. Maka Thuwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Merdeka kamu hai Thuwaibah, sebagai bentuk wujud senangnya dia. Setelah itu kafir Abu Lahab, musuh top kepada Rasulullah SAW. Sampai matinya Abu Lahab dalam keadaan masih kufur kepada Rasulullah SAW. Sampai dinas dalam Al-Quran akan kekufuran dan ancaman neraka bagi Abu Lahab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat bagaimana Allah tidak melupakan sempat senangnya Abu Lahab akan kelahiran Rasulullah. Dari sekian banyak penghuni neraka nanti di hari kiamat, hanya Abu Lahab saja yang kapan ngisep jempolnya yang keluar air. Dari miliaran mungkin penghuni neraka, cuman Abu Lahab tok yang ngisep jempol yang keluar air. Nerakanya bukan tempatnya air, tempatnya darah, tempatnya nanah. Cuman Abu Lahab tok setiap Senin ngisep jempol keluar air. Apa sebab? Sempat senang sama lahirnya Rasulullah. Sempat senang sama lahirnya. Itu bukan karena senang ini calon nabi, waduh senengnya saya punya keponakan calon rasul. Wah, bukan. Ponakanku lanang. Wis. Lah bayangkan Allah berikan kepada kita apa kira-kira? Sementara kita senang sama nabi karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau adalah nabi yang paling mulia, sehingga berkat beliau kita menjadi ikut-ikutan mulia. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini bersama dengan kufurnya Abu Lahab. Lah kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita sementara kita ini adalah orang yang hatinya penuh akan cinta dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Karena itu beruntungnya kita ditakdir oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk bisa ingat dan senang akan kemuliaan dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak maulitan itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak senang sama lahirnya Rasulullah, ya jangan. Nggak maulitan itu teknis. Wujud syukur itu bentuknya. Nggak maulitan, nggak sholawatan, nggak majlisan, nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan saya biasa-biasa saja sama lahirnya Rasulullah. Lah wong Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Wah, ini yang jadi masalah. Nggak maulitan nggak masalah, tapi tidak senang dengan kelahiran Rasulullah itu yang menjadi masalah.
Maulitan nggak wajib, tapi senang akan kelahiran Rasulullah adalah wajib buat kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah berbahagialah. Saya mau tanya, adakah anugerah Allah, rahmat Allah kepada kita yang lebih besar daripada terpilihnya Rasulullah terutus di tengah-tengah kita? Adakah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah lebih besar daripada terpilihnya kita menjadi umat Rasulullah SAW? Nggak ada. Setelah iman dan Islam, nikmat menjadi umat Muhammad adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Kita dulu mungkin kontrak rumah, ya. Malam, ya, kalau siang jadi ruang tamu, malam jadi ruang tidur. Saking jidi, kadang-kadang sak parkiran itu ya, malam tidur di sampingnya sepeda motor, nabung, dikasih rezeki, mampu beli rumah sertifikat atas nama dia sendiri. Seneng nggak? Ya seneng sih. Bisa ngontrak ya seneng, apalagi bisa beli rumah, seneng. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, rahmat dari Allah, berbahagialah. Ngadakno syukuran pindahan rumah. Loh, lah masa untuk lahirnya Rasulullah kita nggak ada syukurannya sama sekali? Kurang nikmat apa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu nggak maulidan nggak masalah, tapi tidak bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad itu yang menjadi masalah. Nggak maulidan itu bukan urusan akidah, tapi tidak senang akan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah urusan akidah. Itu adalah mafahim yajib an tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, ya. Nggak ada alasan buat kita nggak senang sama lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu apalagi Nabi Muhammad dicaci seperti sekarang. Nabi Muhammad dijadikan bahan lelucon, dijadikan guyonan, digambar dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita ini nggak marah? Orang tua saya saja yang bukan nabi, yang pasti ada salahnya. Orang tuanya siapa yang nggak punya salah? Orang tua kita semuanya bukan nabi, pasti punya salah. Lek diilokno itu loh kita ngamuk. Nih, kalau dicaci, dimaki, dijadikan bahan guyonan, jangan orangnya, namanya tok gay guyonan, kita ngamuk. Kita kalau kecil dulu dicanda gimana? Panggil nama orang tua kita, dijambal, ya. Anak-anak manggil nama orang tua kita jambal, pegel lah kita, pegel. Nama orang tua saya dipakai bahan tertawa. Bagaimana mungkin dengan Rasulullah SAW kita nggak marah? Nah, itu sudah menjadi sunnatullah. Nabi Muhammad dicaci, dimaki itu mulai dari Rasulullah SAW terutus dari dulu sampai nanti kiamat, ya ada saja orang seperti itu. Jadi bukan karena akhlak kita rusak kemudian Rasulullah dicaci, bukan. Lah sahabat itu akhlaknya rusak lah. Sahabat itu akhlaknya rusak lah. Terus nggak ada yang nyaci Rasulullah ketika hidupnya para sahabat, nggak ada itu yang niat membunuh Rasulullah bahkan. Nah, karena itu kita perlu koreksi memang atas akhlaknya kita. Iya, kita kurang meneladani Rasul, tapi nggak ada hubungannya antara akhlak yang rusak dengan orang mencaci Rasulullah. Itu sunnatullah dan sudah menjadi kewajiban buat kita untuk marah, bukan malah sinis. Silahkan ekspresikan rasa marah Anda dengan apapun, boikot monggo, selama itu sesuai dengan syariat, selama tidak mengganggu akan keutuhan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan hukum, silahkan boikot, silahkan boikot. Memperbaiki akhlak bagus, demo monggo, turun ke jalan nggak ada masalah. Ngadakan pengajian besar-besaran, apalagi momennya momen maulid seperti ini, wah, yang ceramah bahas tentang ini,
Saya kira hal yang layak, saya kira hal yang pantas. Tapi kan Rasulullah dulu dicaci maki juga diem. Hak Rasulullah pribadi, tapi buat kita Rasulullah itu adalah syiar. Saya mau tanya, kalau ada yang mencaci kita maafkan nggak? Kita bisa nggak marah? Lah kenapa kalau yang mencaci Rasul udah perbaiki aja akhlaknya kamu? Lah tapi kalau dia dicaci dia marah, lu kan aneh. Apakah dia punya kemuliaan lebih daripada Rasulullah SAW? Enggak, ini cacat secara logika, cacat secara hukum syariat. Buat Rasulullah pribadi, ketika ada seseorang mencaci beliau, itu hak pribadi beliau. Sehingga kalau kita buka kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, itu disebutkan di situ beberapa peristiwa bagaimana banyak orang-orang kafir saat itu yang mencaci dan memaki Rasulullah. Ada yang dimaafkan sama Rasulullah, tapi bahkan banyak di antara para sahabat yang diperintah oleh Allah atau mereka yang berinisiatif untuk memenggal kepala orang yang berani lancang mulutnya mencaci Rasulullah. Kemudian apa respon Rasulullah? Marah Rasulullah? Enggak. Malah ada beberapa di antara mereka diutus kongkon mateni. Lihat, untuk Rasulullah cacian itu hak pribadi. Mau dibalas monggo, mau dimaafkan juga silahkan. Hak pribadi Rasulullah. Itu untuk Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, apa haknya kita untuk memaafkan? Sepeninggal Rasulullah, nggak ada peluang buat kita untuk kecuali untuk marah. Gak terima sih. Harus nggak terima kita ini. Ukuran cinta kita di mana kalau kita nggak marah? Ketika Nabi kita dijadikan bahan tertawaan, coba. Masalah memperbaiki akhlak, saya mau tanya, kalau 2 miliar muslimin di seluruh dunia baik akhlaknya, siapa yang jamin nggak ada lagi yang mencaci Rasulullah? Apalagi sampai semua, wallahi nggak ada yang bakal nyaci Rasulullah kalau kita semuanya baik. Siapa ngomong? Sahabat itu paling baiknya murid Rasulullah, paling baiknya umat Rasulullah. Berapa puluh orang yang mencaci Rasulullah? Coba, jangan main sumpah ketika Anda pakai logika. Hati-hati. Anda ngomong pakai logika bukan atas dasar syariat, kemudian wallahi. Ya ada zaman Rasulullah. Kok kita masih hidup Rasulullah? Sahabat-sahabat murid-murid terbaik beliau masih ada, akhlaknya luar biasa. Tapi lihat bagaimana? Apakah nggak ada yang mencaci Rasulullah? Hati-hati. Ya? Boleh kita mengatakan, ayolah, makanya kita ini perlu koreksi. Ini sebetulnya juga merupakan peringatan, teguran dari Allah buat kita. Kita ini umat Nabi Muhammad seperti ini sih. Boleh. Tapi jangan sinis sama orang lain, itu yang nggak boleh. Ketika selama mereka taat sama hukum syariat, taat sama hukum pemerintah, biarkan itu ekspresi pemerintah, ekspresi rasa marah, biarkan. Seharusnya begitu. Ini penting untuk disampaikan biar kita nggak salah paham. Ya, seolah-olah dengan ucapan seperti itu kita dianggap udahlah, Nabi itu rahmatan lil alamin kok. Ya coba kalau kamu dicaci, coba kalau gurunya kamu yang dibuat karikatur. Tahu nggak karikatur? Karikatur itu bukan lukisan. Kalau lukisan bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau karikatur memang dijadikan sebagai bahan lelucon. Itu karikatur namanya. Guru kami juga dipakai karikatur, kami nggak marah. Itu lukisan. Karikatur itu coba cek di Wikipedia apa artinya karikatur. Memang sengaja dijadikan bahan tertawaan. Ya coba orang tuanya kita, gurunya kita dijadikan karikatur, marah nggak? Berani ngomong rahmatan lil alamin. Ayo coba. Ini Rasulullah SAW. Masalah kita perlu koreksi akhlak, iya, tapi tetap sudah menjadi sunnatullah setiap saatnya Nabi itu dibenci oleh beberapa orang yang kemudian membuat Rasulullah sebagai bahan ejekan. Itu dan sudah menjadi kewajiban kita untuk benci dengan hal tersebut. Ingat dulu ya, sebagaimana kita wajib cinta karena Allah, kita wajib benci karena Allah, marah karena Allah, itu termasuk perbuatan baik. Bahkan termasuk paling kuatnya kata Nabi ikatan keimanan kita. Cinta al-hub fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah.
itu adalah merupakan paling kuatnya ikatan iman. Kalau kita sudah nggak marah karena Allah, nggak cinta karena Allah, berarti rentan imannya kita, sangat beresiko imannya kita. Lah untuk Rasulullah saja kita nggak marah, bagaimana mungkin kita nggak marah? Marah karena Allah dalam urusan ini adalah hukumnya wajib. Yang penting sesuai syariat marahnya, nggak ngawur. Misal setiap ketemu orang kafir pateni, wow. Setiap ketemu orang Perancis dimusuhi, enggak. Tepat sasaran aja. Siapa sih yang setuju dengan itu? Siapa sih yang memanfaatkan karikatur itu? Siapa? Ya itu sudah. Itu musuhnya kita, bukan semua orang kafir, bukan semua orang Perancis, bukan semua orang asing adalah musuhnya kita. Yang penting sesuai hukum syariat, sesuai hukum agama, sesuai hukum aturan negara, sesuai ya tepat dengan sasaran. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, Al-Imam Az-Zahabi pernah menceritakan ada seorang raja Mongol punya istri agamanya Nasrani. Akhirnya karena agamanya Nasrani istrinya, dan dia sangat cinta sama istrinya tersebut, akhirnya istrinya merayu, wahai suamiku, coba kamu kasih izin sebebas-bebasnya kepada misionaris Nasrani untuk masuk ke Mongol. Karena cinta nurut. Mongol agamanya bukan Nasrani. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin Konghucu apa gimana dulu tuh, nyembah dewa begitu. Ya, dinamisme. Walhasil sampai akhirnya misionaris itu masuk. Akhirnya disambut, diadakan acara besar. Salah satu misionaris senior di antara mereka khutbah, yang isi khutbahnya menghina Rasulullah SAW. Kemudian di dekat situ ada anjing yang terikat, itu jenggang-jenggong nggak mari-mari, teriak-teriak, dan seperti orang yang mau menyerang, seperti anjing yang mau menyerang. Singkat cerita terlepas ikatannya dan menyerang misionaris yang mencaci maki Rasulullah. Akhirnya dipisahkan. Mulai orang-orang Mongol itu cerita, mikir, ini gara-gara menghina Rasulullah ya, gara-gara menghina nabinya umat Islam ya, Muhammad, kok sampai anjing ini menyerang. Katanya misionaris, enggak, tadi saya waktu mencaci maki Muhammad, saya nunjuk-nunjuk dia. Dia mungkin dipikir terancam sehingga dia menyerang saya. Diikat lagi tuh anjing, mulai nyaci-nyaci lagi. Ini misionaris Nasrani terhadap pribadi Rasulullah. Anjing ini lepas dari ikatannya lagi dan menyerang misionaris tadi untuk kedua kalinya. Dari kejadian itu 40.000 orang Mongol masuk ke dalam agama Islam. Anjing gak terima, kok gini katanya terima. Hati-hati, jangan-jangan anjing ini masuk surga nanti. Tapi umat yang biasa-biasa saja, dengan lahirnya Nabi, dengan cacian yang ditujukan kepada Nabi, hati-hati, jangan-jangan masuk neraka. Anjing yang masuk surga, manusianya masuk neraka. Kenapa? Ukuran orang itu selamat adalah cinta. Kita ini nggak punya modal untuk masuk surga kecuali cinta kita sama Rasulullah. Kita nggak punya cinta, entek, tamat riwayatnya kita. Karena kita sadar bukan ibadahnya kita jadikan andalan. Kita sadar yang kita jadikan andalan itu adalah cinta kita sama Rasulullah. Ikatan batin, ikatan emosional antara kita dengan Rasul. Itu yang kita jadikan pegangan untuk selamat nanti di akhirat. Kalau sudah kita nggak punya cinta sama Rasulullah, celaka. Saya kan umat Rasulullah, itu kan pengakuan kita. Setiap pengakuan kan butuh keabsahan, butuh legitimasi. Apakah iya Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya? Karena itu hadirin hadirat sekalian materi Allah, ya kita nggak boleh biasa-biasa saja ya dengan kajian seperti itu. Masuk hatinya kita nggak panas ketika Rasulullah dicaci. Coba bayangkan kalau misalkan orang tua kita dicaci, panas kan hati kita ya, jangget, turu gak bisa turu, tidur gak bisa tidur, kebayang-bayang mukanya orang mencaci maki orang tuanya kita. Pertanyaannya sekarang, ketika Rasul dicaci, bisa tidur kita? Makan enak gitu?
Itulah ukuran cintanya kita. Bisa ketawa masih kita, masih enak begitu. Padahal yang dicaci adalah orang yang jauh lebih mulia daripada orang tuanya kita. Orang tua kita bilang belok kanan, Rasulullah bilang belok kiri kita. Kenapa ikut Rasulullah pasti selamat, ikut orang tua belum tentu selamat? Kalau dibandingkan orang tua kita sama Rasulullah, ya jelas lebih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ayo kita cek lagi imannya kita kepada Rasulullah, kita koreksi lagi cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu punya akhlak baik baru marah kalau Rasulullah dihina, nggak ada hubungannya. Walaupun akhlak kita masih belum baik, ketika Rasulullah dicaci, ya tetap kita harus marah. Jangan nunggu akhlak kita baik. Sampai kapan akhlak kita baik? Yakin sebelum mati kita sempat punya akhlak yang baik? Enggak. Masuk khusyuk dulu baru sholat. Ya sholatlah sampai khusyuk. Masuk nunggu kaya baru sedekah sampai kaya. Jangan nunggu akhlak yang baik baru kita marah kalau Rasulullah dihina. Kon sik ngene ngamuk-ngamuk lek Rasulullah dicaci. Bagus masih bagus. Kenapa? Berarti dia masih punya cinta dong. Masalah akhlak nggak baik itu harus diperbaiki. Tapi usaha dia untuk marah ketika Rasulullah dihina itu bagus, itu adalah bagian daripada keimanan. Coba lihat, coba tengok orang lain biasa-biasa saja, acuh saja, cuek. Rasulullah dicaci cuek. Sing penting gitu. Orang kan begitu sekarang. Rasulullah dicaci gak ngurus. Maka mungkin nggak tahu. Kalau tahu nggak mau tahu. Tengok. Lah kalau ada orang walaupun akhlaknya belum baik, misalkan gorong sholat tidak perlu, gak tahu sholat, jarang sholat kalau perlu, tapi Rasulullah dicaci dia marah. Masih ada secercah harapan orang seperti ini. Masih ada harapan orang seperti ini. Masih ada potensi selamat orang seperti ini. Apa? Cinta berarti masih ada. Ketika orang lain coba tengok, coba lihat, coba saksikan. Kurang contoh dah. Orang sekarang nggak mau tahu sama Rasulullah, nggak mau tahu. Yang penting duit, yang penting weteng anak bojo mangan, mari. Kalau kita punya rasa marah, bersyukurlah kita. Berarti kita masih punya cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan cinta ini semakin hari semakin tua, semakin baik, semakin dalam cinta dan rindu kangen kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah.